Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Hal yang paling mengejutkan adalah di belakangnya, ada sepasang sayap seputih salju yang tidak nyata perlahan menyebar. Ye Chen membeku dan menggosok matanya, berpikir bahwa salah melihatnya. Ketika dia pergi melihatnya lagi, sayap putih salju yang ilusif itu telah menghilang. Pada saat ini, Ye Chen melihat bahwa wanita berambut putih bernama Fuling telah menarik napas dalam-dalam, senyum ringan dan mengharukan muncul di pipinya, dan seputih salju mencari lingkaran cahaya menyatu ke dalam tubuhnya. Seberapa kuat senior wanita berambut putih ini? Ye Chen kaget di dalam hatinya. Ye Chen berada di samping senior Fuling, Ye Chen merasa sulit bernapas. Kutujan itu akhirnya hilang. Pria tua Zuge di samping jelas bersemangat, dan wajah senior Fuling berubah menjadi beberapa tahun lebih muda. Kakek Zuge, dari mana asal-usul senior wanita berambut putih ini? Ye Chen sangat ingin tahu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lelaki tua Zuge. Dikatakan bahwa lelaki tua Zuge tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh, menggaruk janggutnya, dan bertanya, "Pernahkah kamu mendengar tentang Raja Pedang?" Raja Pedang. Ye Chen menatapnya dengan ekspresi takjub, matanya penuh kekaguman. Raja Pedang, sungguh legenda yang hebat. Ye Chen dulunya adalah seorang murid intelijen. Ye Chen secara alami mendengarnya. Pria legendaris, dengan sebutan Raja Pedang, salah satu pahlawan langka di dataran Chu, yang dikenal sebagai keberadaan yang tak terkalahkan. Untuk Kaisar Pedang, Ye Chen paling banyak mendengar dalam pertempuran Dongling Guyuan tahun itu. Kaisar Pedang dengan seorang diri membunuh 9 tetua kuil haus darah dan mengejutkan dataran Chu. Istriku adalah saudara perempuan dari Kaisar Pedang. Ye Chen mengatakan sesuatu saat Ye Chen berpikir. Dia saudara perempuan Kaisar Pedang. Ye Chen berseru. Kakek Zuge berteriak, "Apa menurutmu aku bercanda?" Kaisar Pedang yang mengejutkan dunia memiliki seorang adik perempuan. Mengetahui bahwa lelaki tua Zuge tidak bercanda, ketika Ye Chen terkejut, dia tidak bisa membantu tetapi mengarahkan pandangannya pada senior Fuling lagi. Bagaimana Ye Chen bisa memikirkan orang yang Ye Chen selamatkan? Ada asal-usul yang begitu bagus. Di mana Kaisar Pedang itu sekarang? Melirik Fuling, Ye Chen mengarahkan pandangannya pada lelaki tua Zuge. Orang tua Zuge menggelengkan kepalanya tanpa daya, siapa yang tahu? Kaisar Pedang telah menghilang selama hampir 100 tahun, dan saya tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Ye Chen bertanya, mengapa ada kutukan sihir pada senior Fuling? Tua Zuge menjawab, "Mengapa kau begitu banyak pertanyaan?" Ye Chen bergerak-gerak di sudut mulutnya dan berhenti berbicara. Selama setengah jam berikutnya, senior Fuling di altar terus naik, tampaknya wanita yang lemah, tetapi kekuatannya jelas merupakan puncak, dibandingkan dengan lelaki tua Zuge. Itu setengah jam lagi sebelum wanita berambut putih bernama Fuling perlahan membuka matanya. Telah pulih. Orang tua Zuge bergegas maju. Fuling mengangguk lembut, butuh beberapa waktu untuk kembali ke puncaknya. Itu bagus, itu bagus. Sejauh ini lelaki tua Zuge menghela nafas lega. Di sisi lain, Ye Chen berkumpul, memandang lelaki tua Zuge, menggosok tangannya dan tersenyum, "Yah, kutukan pada senior Fuling sudah dihilangkan. Haruskah kita berangkat ke Sekte Zeng yang sekarang?" Tua Zuge berkata, "Apa yang terjadi begitu terburu-buru?" Orang tua Zuge berkata dengan santai sambil mengemasi susunan segel altar.
Ye Chen berkata, apakah kau membodohiku dan tidak ingin pergi? Tua Zuge berkata, apakah aku orang seperti itu? Aku melihatmu seperti orang yang tidak menepati janji. Ye Chen berkata dengan dendam, aku akan pergi sendiri. Berbicara, Ye Chen berbalik dan berjalan menuju keluar. Ye Chen bisa melihat bahwa Zuge, lelaki tua itu, diam saja. Jika Ye Chen menunggunya, tidak akan tahu kapan dia akan pergi ke Sekte Zhengyang. Dia juga bisa dipahami, semuanya harus bergantung pada dirinya sendiri. Hei, apa yang membuatmu terburu-buru? Panggilan lelaki tua Zuge datang di belakangnya, tetapi diabaikan oleh Ye Chen secara langsung. Boom! Gemuruh. Segera, ada raungan ke arah di mana Ye Chen pergi. Wow! Kemudian, teriakan wow datang dari arah itu. Saat berikutnya, Ye Chen, yang merasa malu, berlari bola-balik, dan ada lautan kelopak bunga di belakangnya mengejarnya. Kenapa kamu kembali lagi? Zuge tua menatap Ye Chen dengan heran. Ye Chen terkekeh, dan kemudian Ye Chen berlari ke belakang lelaki tua Zuge. Aku baru pergi sebentar, sudah bertemu dengan seorang wanita gila. Dia tiba-tiba akan memukul saya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Segera, Ye Chen melihat ke arah itu, dan kemudian seorang wanita perlahan keluar. Dia berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dengan wajah cantik dan sosok cantik, tetapi pipi yang indah acuh tak acuh seperti es. Wanita mata itu berkatan, kakek Zuge dan nenek. Setelah wanita itu melangkah keluar, dia melihat sekilas lelaki tua di Zuge. Kemudian, dia menunjuk ke arah Ye Chen, yang bersembunyi di belakang lelaki tua Zuge, dan berkata dengan dingin, kau, keluarlah. Kalau begitu mari kita bicara dulu, dan jangan pukul aku lagi. Di belakang lelaki tua Zuge, setengah kepala Ye Chen terlihat. Ya, kata wanita gila. Wanita itu berkata bahwa dia baru saja mencuri. Kembalikan jimat sihirku yang kau curi. Begitu komentar ini keluar, tidak hanya lelaki tua Zuge, tetapi bahkan wanita berambut putih bernama Fuling tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ye Chen. Bukan tanpa alasan Ye Chen dikejar setelah mencuri. Menatap lelaki tua Zuge dan Fuling, Ye Chen tidak bisa menahan tawa, dan kemudian Ye Chen mengeluarkan jimat warna-warni dari sakunya. Aku melihat jimat ini sangat bagus, jadi aku membawanya untuk belajar. Ye Chen tersenyum tanpa wajah dan kulit rasa malu. Wanita itu mendengus, tangan giok menyikat, dan memasukkan jimat ke dalam tas penyimpanan. Dia tidak lupa menatap Ye Chen dengan mata dingin. Biyou, bagaimana kenapa kau sudah keluar dari pelatihanmu? Senior Fuling bertanya. Nenek, aku akan pergi ke Sekte Zhengyang sekali lagi, aku tidak bisa terima. Wanita itu bernama Biyou mengerucutkan bibirnya. Iya. Apakah kamu akan pergi ke Sekte Zhengyang juga? Ye Chen berkumpul, menggosok tangannya dan menyeringai, aku juga akan pergi ke Sekte Zhengyang. Namun, sejauh menyangkut kata-kata Ye Chen, wanita itu bernama Biyou tidak pernah terdengar, seperti patung es, menantang udara dingin. Kamu masih ingin melawan tubuh roh mistik itu? Fuling melirik cucunya Biyou. Dengarkan nasihat nenek, sudahlah, terima saja kekalahan, jangan memaksakan diri. Aku tidak terima kekalahanku, aku tidak terima. Biyou menarik napas dalam-dalam. Dialog antara keduanya membuat mata Ye Chen berputar-putar, dan Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Biyou. Dia seharusnya bertarung dengan Jining Suang, tapi dia kalah. Aku akan menemukan Jining Suang lagi. Hei! Fuling menghela nafas,
Nenek tahu nenek tidak bisa menghentikanmu, terserah kau saja. Terima kasih nenek. Jika kamu kalah, jangan dipaksakan. Saat keduanya berbicara, lelaki tua Zuge perlahan berjalan keluar, karena ini masalahnya, aku akan mengantar Biyou ke Sekte Zhengyang. Dan aku. Ye Chen buru-buru berkumpul karena takut lelaki tua Zuge akan meninggalkannya di sini. Tentu saja kau juga ikut Ye Chen. Ye Chen, Biyou dan Zuge segera terbang. Pedang terbang besar lewat, dan lelaki Zuge, Ye Chen dan Biyou duduk di atasnya. Sepanjang jalan, lelaki tua Zuge duduk di depannya memegang labu dan meminum anggur, Biyou di sampingnya. Dia tidak bisa berkata-kata sepanjang jalan, dan di pipi yang indah, dia tidak bisa melihat fluktuasi emosional sedikit pun, selalu ketidakpedulian ribuan mil jauhnya. Ye Chen merasa tidak tertarik, jadi dia mengeluarkan pedang bedarnya dan menyekanya terus-menerus untuk menghabiskan waktu yang membosankan. Biyou, kamu telah bertarung melawan tubuh roh mistik, apa pendapatmu tentang darah dewa? Bagaimanapun, Zuge tua yang duduk di depannya memecah kesunyian. Ye Chen, yang sedang menyeka pedang, juga mengangkat telinganya. Sangat kuat. Biyou menarik napas dalam-dalam, tapi hanya mengucapkan dua kata. Dia hampir tidak memiliki kekurangan. Dia bisa mencari menguasai kekuatan angin, air, dan kayu. Bakat dari tubuh roh mistik luar biasa, dan masing-masing misterius. Biyou berkata lagi, seranganku tidak bisa menahannya, terakhir kali aku bertarung dengannya belum bisa bertahan dalam 20 serangan. Tidak bisa menahan dalam 20 serangan. Ye Chen berteriak sebelum lelaki tua Zuge itu berbicara. Ye Chen berkata, yang benar saja kau yang tahap pembentukan inti tingkat 5 bahkan tidak bisa menahan 20 serangan. Apa yang kau ketahui? Biyou dengan tegas menundukkan kepalanya, dan berbisik dingin dan pelan, kamu tidak mengerti betapa mengerikannya tubuh roh mistik itu. Sungguh garis keturunan yang mengerikan, Ye Chen menjulurkan bibirnya, karena kamu tahu dia sangat mengerikan, kenapa masih mau bertarung dengannya? Biyou berkata, apa urusanmu? Aku hanya bicara, jangan terlalu bersemangat. Hei, orang tua di depan Zuge tidak bisa menahan nafas, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, kalau mau menyalahkan, salahkan waktu kelahiran kalian, kenapa harus hidup di generasi yang sama dengan pemilik tubuh roh mistik? Hidup di generasi yang sama dengannya, kalian hanya akan jadi pelengkap. Biyou diam-diam, hanya mencengkeram tangan erat-erat. Itu Ye Chen, yang tidak bisa berhenti menarik telinganya, aku tidak suka menjadi pelengkap, mungkin aku bisa mengalahkannya. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Biyou melirik Ye Chen, dan kata-kata dinginnya tidak malu-malu. Ye Chen berkata, aku serius, mana tahu suatu hari nanti pemilik tubuh roh mistik sakit, atau mana tahu ada musibah, bisa saja dia mati di tanganku. Anak kecil, kemarilah, apakah kamu melihat gunung itu? Orang tua Zuge menyela kata-kata Ye Chen, dan kemudian meletakkan satu tangan di bahu Ye Chen, dan satu tangan menunjuk ke sebuah gunung yang tingginya 8.000 kaki di kejauhan. Ye Chen membeku tanpa alasan. Jika kamu bisa mengalahkan tubuh roh mistik itu, kakek akan menelan gunung besar itu ke dalam perutku. Zuge tua itu menjanggut-janggutnya dan berkata dengan wajah panjang. Saat aku tidak mengatakannya, Ye Chen menarik sudut mulutnya, dan terus mengubur kepalanya dan menyeka pedang besar. Ketiganya terdiam lagi, Biyou masih memejamkan mata, dan lelaki tua di Zuge masih bersenandung dan minum. Tiba-tiba, suara gemetar datang dari sisinya,
dan Ye Chen, yang menundukkan kepalanya untuk menyeka pedang, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan menatap Biou, yang duduk di sampingnya. Darahnya istimewa. Ye Chen bergumam melihat tubuh Biou melalui mata roda abadi, seolah-olah Ye Chen bisa melihat keanehan darah Biou, dan Ye Chen bahkan bisa melihat bunga mekar pada lautan intinya. Pantas saja dia tidak terima kalah dari Jining Suang. Ye Chen menyentuh dagunya. Itu juga merupakan garis keturunan khusus. Biou ini juga memiliki harga dirinya. Tetapi ketika datang ke tubuh roh mistik, mata Ye Chen menjadi cerah lagi dan lagi. Biou, yang juga merupakan garis keturunan khusus, dengan kultivasi pembentukan inti tahap 5. Dia belum mampu menahan serangan Jining Suang. Ye Chen memiliki alasan untuk percaya bahwa kekuatan Jining Suang telah mencapai tingkat yang mengerikan. Jangan lihat aku. Biou, menutup matanya, berkata dengan dingin, seolah dia tahu Ye Chen sedang mengawasinya. Ye Chen membuang muka, tetapi tidak bisa membantu tetapi memukul roh, dingin Biou membuatnya merasa kedinginan. Suge berkata, aku mendengar Sekte Zeng yang kali ini menghabiskan uang banyak. Apa maksudmu? Ye Chen memandang Suge dengan ragu. Pernahkah kamu mendengar, para murid yang berpartisipasi dalam 3 sekte kali ini, yang memenangkan tempat pertama, akan mendapatkan pil peringkat 5 sebagai hadiah? Orang tua Suge menghela nafas dan terus mencemooh. Pil peringkat 5. Pada saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi terkejut dengan fiksasi Ye Chen. Bahkan Biou, yang memejamkan mata dan matanya, mau tidak mau membuka matanya penuh kejutan. Kompetisi 3 sekte, setiap 3 tahun sekali, diselenggarakan oleh 3 sekte giliran secara bergantian, dan setiap kali murid yang memenangkan jackpot dalam kompetisi 3 sekte akan mendapatkan hadiah yang sesuai, dan hadiah ini dilakukan oleh tuan rumah. Tuan rumah dari kompetisi 3 sekte kali ini adalah Sekte Zengyang, jadi kali ini para murid yang menang dalam kompetisi 3 sekte diberikan oleh Sekte Zengyang. Apa yang tidak diharapkan Ye Chen adalah bahwa Sekte Zengyang begitu berani sehingga menggunakan pil peringkat 5 sebagai hadiah. Sebagai seorang alkemis, bagaimana Ye Chen tidak tahu apa arti pil peringkat 5? Su Fu pernah berkata bahwa ramuan tingkat tertinggi yang bisa dia sempurnakan sendiri adalah pil peringkat 4, dan satu-satunya dengan ramuan 5 garis dibuat dengan bekerja sama dengan Dan Chen. Sekarang, bagaimana pil peringkat 5 dijadikan sebagai hadiah tidak mengejutkan. Sekte Zengyang memiliki keberanian yang begitu besar. Ye Chen, seperti lelaki Suge, menghela nafas dan berbicara tanpa henti. Yah, itu cukup berani. Orang tua Suge menyesap anggur. Tapi tempat juara kali ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan Sekte Heng Yue dan Sekte Qing Yun. Mereka berani mengeluarkan hadiah pil peringkat 5, karena tentu saja Sekte Heng Yue dan Sekte Qing Yun tidak akan diizinkan untuk mengambil juara pertama. Ada tubuh roh mistik pasti juara pertama, dan murid-murid Heng Yue dan Qing Yun tidak akan bersenang-senang. Itu sebabnya, obat pil peringkat 55 tidak memiliki hubungan dengan Heng Yue dan Qing Yun sejak awal. Langkah Sekte Zengyang tidak lebih dari memamerkan kekuatan tubuh mistik. Tapi tidak ada yang bisa kamu lakukan. Suge tua mendesis, mau gimana lagi mereka punya modal untuk pamer. Sombong. Dibandingkan dengan lelaki tua Suge, Ye Chen memikirkan 2 kata ini. Menurut pendapatnya, pil peringkat 5 adalah sepotong lemak dan digantung tinggi oleh Sekte Zengyang,
sementara murid-murid sekte Heng Yue dan sekte Qingyun hanya bisa menatap mereka dengan mata bersemangat. Alasan mengapa dia mengatakan bahwa sekte Zheng yang sombong adalah karena mereka telah menempatkan diri mereka pada posisi yang lebih tinggi daripada sekte Heng Yue dan sekte Qingyun sejak awal. Mereka memiliki tubuh roh mistik, yang membuat mereka tinggi di atas mereka, menghadap semua orang. Ye Chen bergumam, saya cukup berterima kasih kepada Lu Zi karena telah menghancurkan kultivasinya hari itu, dan saya juga harus berterima kasih padanya karena telah diusir oleh sekte Zheng yang oleh Wu Changqing. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, kalau tidak berada di sekte yang begitu sombong, aku cepat atau lambat, akan mempengaruhiku. Sebentar lagi sampai di sekte Zhengyang, bersiaplah. Sampai di sekte Zhengyang, bersiaplah.